Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran,
Keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria lansia menerima naskah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Skala resiko ya? Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Apa wis jalani ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara. Jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh
pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal.
Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini. Namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jenengan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jenengan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Chamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft
silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka. Lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu. Tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia.
Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jenengan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jenengan bawa KTP? Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara,
Jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu,
tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga.
Skala resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Kamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah,
membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini. Namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana?
tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa. Yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur. Saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua, itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia
Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia.
Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Niki jenengan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak
oleh masyarakat, itu beliau ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal.
Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Ini fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Chamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah,
Katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat. Akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka. Lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu. Tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah,
namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jenengan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jenengan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Chamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak.
Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang.
ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif.
Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Niki jenengan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jenengan bawa KTP. Fotokopi Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial
membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka.
Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Segala resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo. Jangan bawa KTP. Ini fotokopi ini. Nggih, enggak apa-apa. Yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur. Saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres
oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF,
pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Skala resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Ini fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga
beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis.
Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tekel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Oke, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang.
apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat.
pihak Gria Lansia bersedia merawat Nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika Nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tekel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Foto fotokopi ini. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak.
Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang.
ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif.
Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial
membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka.
Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jenengan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jenengan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua, itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres
oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Camra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF,
pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Ini fotokopi ini. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga
beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis.
Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Skala resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Ini fotokopi ini. Oke, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang.
apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat.
pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten lho, Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Oke, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Chamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia, itu sudah kami tolak.
Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan, ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang.
ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif.
Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Niki jenengan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial
membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka.
Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Skala resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Ini fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres
oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF,
pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Skala resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Ini fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga
beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis.
Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Niki jenengan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jenengan bawa KTP? Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang.
apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat.
Pihak Gria Lansia bersedia merawat Nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika Nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tekel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Chamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak.
Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan, ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang.
ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif.
Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Skala resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial
membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini. Namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka.
Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tekel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi ini. Nggih, enggak apa-apa. Yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur. Saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua, itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres
oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Camra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF,
pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tekel ya? Pun. Apa wis dalanin kan Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Ini fotokopi ini. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga
beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis.
Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tekel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang.
apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu. Tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat.
Pihak Gria Lansia bersedia merawat Nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika Nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Chamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak.
Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang.
ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif.
Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Kalau resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jenengan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jenengan bawa KTP. Fotokopi Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan, ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial
membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Camra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka.
Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Skala resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia, itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu, karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres
oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF,
pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten lho, Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang, apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga
beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua, itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis.
Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tekel ya? Pun. Apa wis jalani ngoten Pak. Niki jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang.
apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat.
pihak Gria Lansia bersedia merawat Nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika Nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia, itu sudah kami tolak.
Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan, ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang.
ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif.
Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Skala resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo. Jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa. Yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur. Saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan, ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial
membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka.
Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tekel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua, itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan.
dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Camra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF,
pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Ini fotokopi ini. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia, itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu, karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga
beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis.
Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tekel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang.
apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat.
pihak Gria Lansia bersedia merawat Nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika Nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tekel ya? Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Niki jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Chamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak.
Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang.
ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif.
Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Segala resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jenengan isi yang paling tua siapa? Monggo. Jenengan bawa KTP. Ini fotokopi ini. Nggih, enggak apa-apa. Yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur. Saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara. Jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial
membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini. Namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka.
Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Skala resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres
oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF,
pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jenengan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jenengan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga
beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua, itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis.
Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Niki jenengan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Chamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang.
apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat.
pihak Gria Lansia bersedia merawat Nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika Nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Ini fotokopi ini. Oke, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia, itu sudah kami tolak.
Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan, ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang.
ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif.
Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa. Yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur. Saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan, ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial
membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini. Namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka.
Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua, itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan.
dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Camra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF,
pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini. Namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Ini fotokopi ini. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga
beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis.
Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tekel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang.
apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat.
pihak Gria Lansia bersedia merawat Nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika Nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tekel ya? Pun. Apa wis jalani ngoten Pak. Niki jenengan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Chamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak.
Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang.
ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif.
Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Segala resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Ini fotokopi ini. Nggih, enggak apa-apa. Yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur. Saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial
membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini. Namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka.
Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Skala resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo. Jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa. Yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur. Saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres
oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF,
pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten lho, Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga
beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua, itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis.
Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tekel ya? Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Ini fotokopi ini. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Chamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang.
apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat.
Pihak Gria Lansia bersedia merawat Nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika Nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tekel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Chamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak.
Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang.
ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif.
Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Skala resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jenengan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jenengan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan, ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial
membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka.
Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tekel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Ini fotokopi ini. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres
oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Camra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF,
pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Ini fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia, itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu, karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga
beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis.
Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang.
apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat.
pihak Gria Lansia bersedia merawat Nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika Nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, dua anak di Malang kini menyesal. Dua kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah dua kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Chamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak.
Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang.
ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat Nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika Nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif.
Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Skala resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo. Jangan bawa KTP. Fotokopi Nggih, enggak apa-apa. Yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur. Saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial
membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini. Namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka.
Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Ini fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud, tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres
oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF,
pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Niki jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga
beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua, itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis.
Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni Nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan Nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak Nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tekel ya? Iya. Pun. Apa wis jalanin kan Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Ini fotokopi ini. Oke, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Chamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang.
apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat.
Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini. Namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya? Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Fotokopi. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Chamra, ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bu Nasikah. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia, itu sudah kami tolak.
Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang.
ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka. Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif.
Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Skala resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jenengan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jenengan bawa KTP. Fotokopi. Oke, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang merawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan, ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul, beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial
membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Chamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial. Tekanan inilah yang akhirnya membuat kedua kakak beradik itu merasa gundah, bahkan menangis, seraya meminta izin untuk mengambil kembali ibu mereka. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif lega, seperti dikutip dari akun TikTok miliknya pada Sabtu, 28 Juni 2025. Arif berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menegaskan bahwa perbuatan buruk terhadap orang tua akan mendapatkan balasannya, yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasikah hanya dirawat di Gria Lansia selama 1 hari. Selanjutnya, perawatan sepenuhnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Arif menceritakan, awalnya ia sempat menolak permintaan F yang ingin menitipkan ibunya. Alasannya jelas, Gria Lansia yang ia kelola dikhususkan untuk merawat lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif. Namun, karena adanya perselisihan paham antara kedua kakak beradik tersebut, Arif terpaksa mengajukan syarat yang sangat berat. Pihak Gria Lansia bersedia merawat nenek Nasikah, namun dengan konsekuensi anak-anaknya tidak boleh lagi menjenguk, dan bahkan tidak akan diberi kabar jika sang ibu meninggal dunia. Syarat ini diajukan Arif agar niatan kedua putri tersebut urung terlaksana. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Di luar dugaan, bukannya membatalkan niat, kedua kakak beradik itu justru semakin berkeras untuk menitipkan ibunya. Mereka berdalih takut jika nenek Nasikah akan terlantar di jalanan karena tidak ada yang merawat. Mendengar keputusan tersebut, ketua yayasan syok hingga tak bisa berkata-kata. Usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini nyesal, jemput kembali sambil nangis. Dikecam usai buang ibunya ke panti jompo viral, 2 anak di Malang kini menyesal. 2 kakak beradik berinisial F dan SF yang tega membuang ibu kandungnya yakni nenek Nasikah, 74, ke panti jompo kini menyesal. Setelah video yang memperlihatkan mereka menitipkan sang ibu ke panti lansia viral di media sosial, kecaman publik memuncak hingga membuat keduanya luluh dan menarik kembali keputusan mereka. Kini tangis penyesalan mengiringi langkah 2 kakak beradik, F dan SF, saat menjemput kembali ibunya dari Gria Lansia Husnul Hatimah di Malang, Jawa Timur. Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, Arif Chamra, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menolak penitipan nenek Nasikah karena masih memiliki keluarga. Sudah kami tolak dan kemudian kami memberikan keterangan tidak menitipkan ibu karena masih memiliki keluarga, kata Arif, dikutip dari akun TikTok miliknya, Sabtu, 28 Juni 2025. Namun, karena adanya perselisihan antara F dan SF, pihak yayasan akhirnya mengajukan syarat berat. Anak-anak nenek Nasikah tidak boleh lagi menjenguk dan tidak akan dihubungi bila ibunya meninggal dunia. Arif berharap syarat ini akan membuat mereka mengurungkan niat. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan kakak beradik ini tak terwujud, jelas Arif. Alih-alih berubah pikiran, keduanya justru semakin bulat untuk tetap menitipkan ibu mereka dengan alasan takut jika sang ibu terlantar. Arif pun menunjukkan bukti tangkapan layar yang memperlihatkan ia telah 2 kali meminta mereka berpikir ulang. Akhirnya, Gria Lansia menerima Nasikah dan membuat draft perjanjian. Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat memviralkan kasus ini, namun semua lansia yang ditampung memang harus didata secara terbuka demi pertanggungjawaban pada donatur. Viralnya video tersebut langsung menyulut reaksi publik. Berbagai kecaman datang dari warganet, tetangga, hingga rekan kerja F dan SF. Banyak yang merasa terharu sekaligus geram dengan perlakuan anak terhadap ibu kandung mereka.
Beberapa komentar netizen yang beredar di media sosial menunjukkan kemarahan dan simpati. Kalau gak sanggup merawat orang tua, setidaknya jangan buang kayak gitu. Hati nurani di mana? Tulis akun Bun 4 Mitha. Alhamdulillah masih sempat sadar dan menjemput kembali. Semoga benar-benar menyesal dan tobat, tulis akun Reskip 93. Jangan sampai cuma karena malu viral lalu dijemput, tapi nanti dibuang lagi. Kasihan ibunya, tulis akun Denip. Tekanan dan hujatan yang datang dari berbagai arah itulah yang kemudian meluluhkan hati F dan SF. Keduanya datang kembali ke Gria Lansia sambil menangis dan meminta izin menjemput sang ibu. Tapi bagi kami alhamdulillah, tidak ada niatan menahan dan macam-macam karena justru dari awal kami sudah menolak, ujar Arif. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapa saja agar memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Yaitu cara Allah membayarnya mungkin dibikin malu, tertekan, dan stres oleh netizen, pungkas Arif. Nenek Nasika hanya dirawat selama 1 hari di Gria Lansia. Kini, perawatan dan tanggung jawab atas dirinya telah dikembalikan kepada keluarga. Salah resiko ya. Iya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tekel ya. Iya. Pun. Apa wis dalane ngoten Pak. Ini jalan isi, yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Betul. Ini fotokopi ini. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Assalamualaikum dulur, saya Arif Kamra ingin memberikan keterangan resmi sebagai Ketua Yayasan Gria Lansia dan sebagai penerima Bunasika. Jadi pada saat negosiasi awal, keinginan Mbak Fitri untuk memasukkan ibunya ke Gria Lansia itu sudah kami tolak. Kemudian kami beri keterangan bahwa di tempat kami tidak bisa menitipkan ibu karena jenengan ini masih sehat segar bugar, 2 bersaudara, jadi tidak bisa menitipkan ibu di tempat kami. Karena terjadi perselisihan antar saudara, saling lempar tanggung jawab terhadap ibunya, maka saya terpaksa beri tawaran yang agak berat, bahkan ya sangat berat, yaitu boleh kami rawat di sini, tapi nanti sampai tidak bisa ketemu ibu lagi. Kami rawat total, kalau meninggal tidak kita kabari. Itu persyaratan kami buat sangat berat supaya niatan itu tidak terwujud. Tapi niatan beliau sampai hari H itu masih menggebu-gebu untuk menyerahkan ibunya. Ada bukti screenshot yang saya tampilkan ini, 2 kali saya ingatkan, dipertimbangkan ulang apakah tetap lanjut. Nah, katanya daripada ibunya terlantar ngesot di jalanan karena tidak ada yang ngerawat, akhirnya kami buatkan draft, silakan tanda tangan. Jadi sebenarnya kami itu tidak pengen bikin rame, tapi karena memang mekanisme di tempat kami itu terbuka, lansia yang kami rawat juga siapa, dari mana, itu kan terbuka. Nah, kami harus bertanggung jawab pada donatur. Ini panti ini dibiayai oleh donatur. Nah, sampai pada hari H itu tetap saya jelaskan apa tidak dipertimbangkan ulang gitu, tapi beliau tetap ngotot, oke, kami sepakat sekeluarga. Ya oke lah, terjadi persetujuan surat pernyataan terbuka itu, sehingga beliau menyerahkan ibunya. Memang benar saya yang menerima. Nah, begitu saya unggah, direspon banyak oleh masyarakat, itu beliau tertekan. Ditekan oleh teman kerjanya, ditekan oleh tetangganya, ditekan oleh pemerintah setempat, dan lain-lain. Akhirnya beliau merasa gundah dan menangis ke tempat kami. Akhirnya minta izin untuk mengambil ibunya lagi. Tapi bagi kami, alhamdulillah, kami tidak ada niatan macam-macam untuk menahan dan lain-lain. Justru sejak awal kami itu menolak. Nah, kalau sekarang dengan kejadian ini, ya kita ambil hikmahnya. Yang namanya punya niat buruk pada orang tua itu dibayar cash sama Allah. Ya, itu cara membayarnya Allah itu. Ya, beliau dibikin malu mungkin, dibikin tertekan, dibikin stres
oleh netizen. Seperti itu. Jadi memang betul beliau tadi malam dijemput ke Gria Lansia. Adapun setelah perawatan ini, perawatan yang hanya sehari di tempat kami, selanjutnya untuk perawatan kami serahkan ke keluarga. Kedua anak nenek Nasikah, 74, F dan SF kini menyesali tindakannya yang menyerahkan ibu kandung mereka sendiri ke Gria Lansia Husnul Hatimah, Malang. Padahal sebelumnya, sang anak sampai mengungkapkan tak ingin dikabari jika ibunya nanti meninggal dunia. Setelah sempat membuang ibu kandung yang telah membesarkan mereka, kini anak-anak nenek Nasikah kembali mendatangi panti jompo tersebut. Viralnya kejadian tersebut di media sosial membuat anak-anak Nasikah menangis penuh penyesalan dan kembali menjemput ibu mereka. Arif Camra, Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Hatimah, membenarkan kabar penjemputan kembali nenek Nasikah. Tekanan datang dari berbagai arah, mulai dari teman kerja, tetangga, hingga pemerintah setempat yang mungkin turut merasakan dampak dari keriuhan media sosial.